adalah kepemimpinan, leadership, merupakan seni membuat orang lain dalam melakukan keinginan kita sehingga seolah-olah itu bekerja sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Dapat kita lihat kepemimpinan yang kita kenal ada yaitu delegasi, supporting, coaching, dan directing, di mana setiap tipe kepemimpinan, perilaku berhubungan dan perilaku dalam tugas berbeda. Kita melihat delegating atau coaching, di mana di sini dengan motivasi yang baik, tingkat hubungan yang rendah juga akan mempelajari untuk task behavior yang sedangkan supporting di sini adalah melakukan support terus-menerus sehingga hubungan sesama lebih tinggi dan sehingga juga akan meningkatkan kinerja. Begitu juga coaching, dan terakhir adalah directing, pengarahan, di mana di sini hubungan yang tidak terlalu erat, tetapi pencapaian penugasan maksimal. Kalau kita lihat di sini apa yang able, kita lihat yang R1 adalah unable and unwilling. Jadi di sini tidak terlalu memaksa dan sehingga banyak dari suatu budaya ini untuk lebih membebaskan stafnya untuk bereksplorasi. Yang kedua adalah budaya organisasi, di mana menurut Robin, budaya organisasi rumah sakit sebaiknya juga memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana menetapkan batas aturan yang jelas, kemudian bagaimana memberikan identitas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensinya, mendorong konsistensi dan komitmen dalam berorganisasi, meningkatkan stabilitas organisasi, dan juga membangun mekanisme bagaimana membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jika kita melihat beberapa komponen budaya organisasi, yaitu yang pertama adalah inovasi dan bagaimana risk taking. Di sini kita melihat karyawan lebih banyak berinovasi dan bagaimana dia mengembangkan ilmunya. Kemudian ada juga attention to detail. Di sini adalah persetujuan karyawan dalam memberikan analisis, atensi, perhatian, sehingga detail dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian outcome orientation atau bagaimana nantinya berharap manajer untuk fokus menentukan luaran atau capaian dari suatu organisasi. People orientation, jadi di sini adalah bagaimana karyawan atau orang yang ada di organisasi tersebut mampu memberikan keputusan dalam manajemen di suatu organisasi. Team orientation adalah bagaimana kinerja tim untuk bekerja bersama lebih kompak daripada nanti secara individual. Kemudian ada aggressiveness. Jadi di sini
lebih agresif dan kompetitif ya, daripada nantinya lebih rendah daripada kooperatif ya. Jadi bagaimana daya saing, daya berkompetitif ya, kooperatifan seseorang itu juga akan mempengaruhi budaya organisasi. Yang terakhir adalah stability, di mana keputusan suatu organisasi juga akan menentukan status dari keberlangsungan suatu organisasi tersebut. Sehingga kalau kita lihat tipe budaya organisasi, ada tipe budaya klan, yaitu orientasinya adalah kolaborasi, di mana tipe pemimpin ini hanya sebagai fasilitator, mentor, dan pemimpin. Teori ini efektif untuk pengembangan SDM, untuk partisipasi itu, sedangkan untuk yang tipe budaya adoraki adalah orientasinya untuk kreatif. Tipe pemimpinnya mudah berinovasi, entrepreneur, dan visionary ya, terbuka pandangannya, sehingga teori yang efektif adalah bagaimana mengembangkan inovasi dan visi dan sumber daya yang. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe hierarki, orientasinya adalah pengawasan dan pengendalian. Di sini pemimpin menjadi koordinator, monitor, dan organisator, sehingga akan banyak kontrol ya, akan banyak capabilities proses, sehingga organisasi tersebut lebih ketat. Dan yang keempat adalah tipe budaya pasar atau market, orientasinya adalah bersaing. Pemimpin akan bekerja keras memenuhi kebutuhan konsumen ya, dia akan menjadi suatu produsen dan pesaing, sehingga di sini bersaingnya adalah secara agresif, fokusnya pada pelanggan. Kemudian ada teori of planned behavior atau TPB sesuai dengan Asnes, di mana beberapa faktor untuk mempengaruhi perilaku atau budaya organisasi adalah dari faktor personal itu sendiri, attitude, kemudian value, emosi, jadi dari personal. Kemudian dari faktor sosial, usia, etnis, education, agama juga akan mempengaruhi. Dan dari faktor informasi, dari eksternal faktor, bagaimana experience pengalamannya, knowledge-nya, dan media yang digunakan. Dari perilaku-perilaku tersebut akan memunculkan attitude toward behavior, jadi kemampuan secara attitude, kemudian juga norma secara subjektif, dan juga kontrol dari perilaku tersebut, sehingga akan bertahan di suatu organisasi tersebut dan menciptakan suatu perilaku atau budaya organisasi. Selain itu juga ada model knowledge management dari Skewitt, di mana faktor-faktor dalam melakukan budaya organisasi itu ada faktor organisasinya tersendiri, kemudian faktor personalnya atau perawatnya, dan faktor pekerjaan. Semua itu akan mempengaruhi knowledge management yang mencakup proses, organisasi, kultur, dan teknologi. Sehingga dalam melakukan asuhan keperawatan, proses dari manajemen juga akan ada di dalamnya, mulai melakukan pengkajian sampai evaluasi, sehingga output yang diharapkan atau standar operasional yang dihasilkan akan meningkatkan produktivitas dan mutu serta kepuasan tenaga dan pasiennya.
Kemudian juga ada burnout syndrome dari Maslow atau teori kelelahan, di mana dari faktor kelelahan secara emosional, depersonalisasi atau prestasi pribadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepribadian, harapan, demografi, kontrol fokus dan tingkat efisien, dan faktor lingkungan. Di beban kerja, penghargaan itu juga akan mempengaruhi tingkat kelelahan perawat, terutama kalau lihat sekarang di era pandemi, di mana peningkatan pasien COVID yang terus bertambah, beban kerja perawat yang makin tinggi akan mudah menyebabkan kelelahan baik secara fisik maupun secara emosional. Kemudian juga ada teori SERVQUAL di sini, yaitu Integrated Gaps Model of Service Quality dari Parasuraman, di mana ada beberapa gap dalam suatu organisasi. Gap yang pertama adalah persepsi dari manajemen sendiri. Jadi customer-nya bagaimana, kebutuhannya bagaimana. Kemudian gap yang kedua adalah persepsi dari pelayanannya, service quality-nya, kualitas pelayanannya yang dilakukan oleh organisasi itu. Kemudian gap yang ketiga adalah service delivery-nya, pemberi layanan. Dan yang gap yang keempat adalah external communication. Semua itu dilakukan oleh marketer, ya, terutama kalau di pelayanan kesehatan, rumah sakitnya atau pemberi pelayanannya itu bagaimana. Sedangkan di gap kelima adalah dari segi customer, bagaimana penerimaan pelayanannya, servisnya, apakah diterima, kemudian setelah merasakan pelayanan tersebut, apakah dikomunikasikan dengan orang lain, apakah selalu dibutuhkan. Itu akan meningkatkan mutu pelayanan dalam budaya. Yang ketiga adalah tentang kinerja atau performance, di mana menurut Ji Henlon, performance adalah effort atau upaya ditambah achievement atau hasil dan capaian. Jadi kalau kita lihat perumusannya, performance adalah effort plus achievement. Hubungan kinerja dan faktor kinerja menurut Robin, motivasi kerja itu akan mempengaruhi kemampuan dan keyakinan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Sehingga kalau sudah mampu, sudah punya motivasi dan yakin melakukan pekerjaan tersebut, maka kinerjanya, performance-nya juga akan lebih baik. Kemudian dari faktor organisasi, bagaimana hubungannya dengan kinerja? Jadi kalau kita lihat dari faktor organisasi, baik dari sumbernya, tipe kepemimpinan, reward atau penghargaannya, struktur organisasinya, dan budaya kerjanya, itu juga akan mempengaruhi secara individual dan psikologikal. Individual apa saja, dari segi kapabilitas, keterampilan, dari background individunya dan demografi. Sedangkan psikologikal mulai dari persepsi, attitude-nya, personality-nya, dan motivasinya itu akan mempengaruhi kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan kalau kita lihat dari produktivitas dan faktornya, menurut Koppelman di sini lingkungan itu akan mempengaruhi karakteristik organisasi. Yang saya sebutkan tadi, mulai dari reward, kemudian seleksinya, bagaimana trainingnya, bagaimana
kepemimpinannya sampai struktur organisasinya. Sedangkan dari individual karakteristiknya juga akan mempengaruhi hasil akhir suatu pekerjaan. Kalau dari karakteristik pekerjaan biasanya sesuai dengan jadwal, desain pekerjaan, atau performance objektifnya itu akan mempengaruhi produktiviti baik dari segi pekerjaan, dari segi kinerja, dan dari segi organisasinya. Berarti produktivitas faktor produktivitas ini yang akan mempengaruhi suatu daya kerja. Daya kerja juga akan mempengaruhi atau dipengaruhi dengan motivasi. Motivasi sendiri akan mempengaruhi effort, di mana kemampuan dan lingkungan tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi dari kinerja seseorang. Di lingkungan dari budaya organisasinya, kemudian ability dari kemampuan knowledge, skill, kemudian kepribadiannya ya juga akan mempengaruhi kinerja. Sehingga suatu performance itu tidak lepas dari yang namanya motivation atau motivasi. Kalau kita lihat di sini banyak sekali teori-teori motivasi yang bisa digunakan untuk pengembangan budaya organisasi, terutama dalam manajemen keperawatan. Ada hierarki Maslow dengan piramida kebutuhan dasarnya. Kalau kita lihat secara organisasi, bagaimana base salary-nya, penjualan awalnya, bagaimana pension plan-nya, kemudian rekan kerjanya, bagaimana job title-nya, jabatannya, sampai dengan challenging job-nya, artinya adalah kekuasaan atau kemampuan dia memimpin itu sangat mempengaruhi dari performance atau kinerja seseorang. Kemudian ada Alexander hierarchy teori. Hierarchy yaitu existence, relatedness, dan growth. Di mana existence ini adalah hubungannya dengan kebutuhan psikologikal. Jadi kalau dia merasa nyaman di tempat kerja, kemudian merasa diperlukan, otomatis akan mempengaruhi peningkatan kualitas kerjanya. Kemudian adalah relatedness, bagaimana hubungan dengan sosialnya. Jadi rekan kerjanya mendukung, kemudian keamanan lingkungannya terjamin. Semuanya juga akan merasa nyaman di tempat kerja tersebut. Dan growth, kebutuhan perkembangan. Jadi bagaimana di sini suatu organisasi memberikan kesempatan untuk berkembang, mengembangkan kompetensinya, baik dari skill, kemudian dari segi pendidikan. Ini juga akan meningkatkan dari aktualisasi dirinya sehingga dia merasa terus berkembang kemampuannya. Jadi kalau kita lihat baik dari segi eksisten, relatedness, sama ini akan menghasilkan suatu satisfaction, yaitu kepuasan secara progresif ya. Jadi kalau dia bagus terus-menerus juga akan meningkat kepuasannya. Sedangkan kalau faktor dari hierarchy teori ini turun, maka akan menyebabkan frustasi. Misal lingkungan pekerjaannya tidak mendukung, kemudian rekan kerjanya kurang support, atau akan menyebabkan frustasi di tempat kerja. Kemudian ada teori X dan Y dari McGregor, di mana teori X adalah asumsinya memiliki sedikit ambisi, ya tidak suka
pekerjaan, kemudian kurang responsif ya, dan jadi kalau yang teori X ini lebih pada budaya kerja yang aman, nyaman gitu ya, tidak suka tantangan. Sedangkan teori Y adalah asumsinya adalah pada pekerja yang memiliki self direction. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, lebih responsif dan sangat menyukai pekerjaan itu. Biasanya di sini dia akan lebih banyak berinovasi, mengembangkan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada Herzberg motivation atau Hitchin theory, di mana dalam Hitchin theory ini kepuasan kerja itu akan dipengaruhi oleh Hitchin faktor dan motivator. Secara eksternal, Hitchin faktor itu dinilai sebagai ketidakpuasan dalam bekerja, sedangkan motivator itu adalah secara psikologikal adalah faktor untuk kepuasan dalam bekerjanya. Kalau kita lihat motivator yang secara intrinsik, mulai dari achievement, rekognisinya, kemudian work self-nya, responsibility-nya, perkembangan sampai dengan advancement-nya akan ada pada dirinya. Sedangkan Hitchin faktornya atau faktor secara eksternal dari lingkungan juga perlu. Jadi motivasi dalam diri juga perlu didukung motivasi dari lingkungan, seperti perlu diadakan supervisi, kebijakan-kebijakan company-nya, kemudian relationship-nya, sampai dengan salary-nya, pembayarannya, reward, kemudian jasa yang diberikan, status dan keamanan itu sangat diperlukan. Ini akan menunjukkan ekstrim ya, kapan dia merasa satisfied dan kapan merasa dissatisfied. Kemudian ada McClellan needs theory, di mana di sini ada 3 mayor komponen yang utama, yaitu need for achievement. Bagaimana dia mengendalikan untuk dan ya, jadi bagaimana mengendalikan secara terstruktur dan terprogram, jadi sesuai dengan capaian dan tujuan. Kemudian ada need for power, jadi kebutuhan untuk memberikan kekuatan. Ini adalah bagaimana dia mempengaruhi perilaku lainnya. Dia mampu nggak mengajak orang tersebut atau rekan kerjanya untuk berubah atau mungkin ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah need of affiliation, atau di mana di sini berhubungan dengan relationship ya, secara interpersonal dengan rekan kerjanya, bahwa sangat berpengaruh hubungan kerja dengan rekan kerja. Yang keempat adalah tentang teori-teori di kepuasan, yaitu persepsi terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi harapan. Jadi di sini kepuasan pelanggan itu merupakan akumulasi ya, konsumen atau pelanggan hasil dalam menggunakan produk atau jasa. Beberapa teori yang mendasari mulai dari teori model kebutuhan, keinginan, utilisasi, penggunaan kembali ya, dan model kesenjangan atau disconfirmation model, sampai dengan indeks kepuasan. Jadi dengan menggunakan kepuasan Sheffield tadi, atau mungkin menggunakan Parasuramam dengan teori model Rater,
dan dimensi mutu pelayanan otomatis akan kontak dengan kepuasan pasien. Di dalam teori manajemen keperawatan ini, hasil akhirnya outcome-nya adalah semua yang diterapkan dalam proses manajemen itu bisa menghasilkan atau mencapai kepuasan pasien ya atau klien secara maksimal. Terima kasih. Sekian perkuliahan pada pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.